sallallahu alaihi wasallam afdhalu ma kuntu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wa sayyidi syahma sahibul wafat ajrul arifin anna ma lam ya'rifaha wa azdaru bi tariq wa ma'ruf ila hadratina Mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sayyidi Syekh Muhammad Abdul Qadir Jailani wa sayyidi Syekh Allah Mubarak bin Muhammad wa sayyidi Syekh Sahibul Wafat Tajul Arifin madada bi madadihi wa ala min barakatihi akisuna bi idillah akisuna bi aunillah akisuna bi fadlillah nas'alukumul barakata wa syafa'ata wa karamata wa salamata wa ijadata wa ijabata wa istiqamata wa istiqamah wa taysir al-umuri wa qadar al-hawaiji wa nafal baraya fid dini wad dunya wal akhirah syai'ulillahi lahum al-fatihah. Puji sinar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nayakeun langit teu urang, bumi dicakeun urang, udara iseukeun urang, ucapan yang paling istimewa di makhluk kanu janten khaliqna mana sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita anu moal aya di alam dunia lamun keayaman nu moal aya langit lamun keayaman nu moal aya sagala lamun keayaman mantenna hadir sanaos teu katinggal hadirna mantenna aya sanaos teu katinggal ayana ucapan istimewa tinu janten umat kanu jadi nabina yuk urang aoskeun sasarana Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Terutama karamin wal talabin, para alim ulama, para kiai, para hujjah, muallimin, muallimat, asatidz wa asatidah, para ikhwan wal akhwat, wabil khusus ketua yayasan serta wakil pondok pesantren Suryaya Kota Kabupaten Bogor, ketua DPP GMPS, ketua GLBTKN Bogor, beserta ketua DKM PN17 dan segenap para ikhwan wal akhwat thariqah qadiriyah wa naksabandiyah pondok pesantren Suryaya. Kurang campur aduk bedanya jauh suka memilih Bogorna. Ya. Hadirin wal hadirat ikhwan wal akhwat anu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Berkat karunia beserta izin dari Allah wasilah mursyid kita Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin. Pada kesempatan pagi ini saya bisa bersilaturahmi kepada ikhwan wal akhwat yang ada di tempat yang mulia. Mungkin semuanya juga kebanyakan yang hadir di sini siapa yang itu kayaknya baru lihat bisa semuanya bisa ngomong. Karena jujur saya juga mungkin beberapa orang yang hadir di sini kenal karena tiap bulan sering datang ke Batu Tulis untuk mewakili wilayah Bogor Selatan karena riwayat dulu sedikit datangnya kita di sini bukan tujuh Pak. Kenapa kita sekarang bisa dipertemukan walaupun baru sekarang mungkin Bapak atau Ibu bertemu dengan saya karena kalau kita runut dari hadis Nabi permulaan manusia itu pertama adalah alam arwah. Kapan itu? Nabi bersabda innallaha ta'ala khalaqal arwah qabla tasad bi alfi amin. Kata Nabi sesungguhnya Allah menciptakan ruh sebelum jasad itu 2000 tahun. 2000 tahun ruh diciptakan, baru jasad diciptakan. Jadi pada dasarnya kalau sekarang saya umur 17 tahun, pada hakikatnya umur saya itu 2017. Jadi kalau ibu sekarang umurnya 50 tahun,
pada hakikatnya umurnya 50 tahun. Tinggal hitung aja kepada umur yang Bapak miliki sekarang. Dan hakikatnya kalau saya Ustaz sudah 75, berarti hakikatnya umur sudah 2075 tahun. Maka kata Nabi, idza ta'arafa minha i'tara wa idza tanakara ikhtalafa. Ketika ruh dijejerkan, ruh dibariskan, maka ketika di alam arwahnya saling kenal, maka nanti ketika ke alam dunia pasti dia akan saling kenal. Jadi nggak ada yang kebetulan, tidak ada yang aneh. Cuma baru kali ini mungkin Bapak Ibu para ikhwan bisa bertemu dengan saya, kira-kira seperti atau saya dengan para ikhwan semua. Tapi sebaliknya wa idza tataqaro ikhtalafa. Kalau pada di alam arwahnya sedang dijejer para ruh-ruh manusia-manusia dijejer, lalu tataqaro saling mengingkari, maka ketika turun ke muka bumi gitu pun terjadi. Jadi bahasa orang akan saat itu orang Sukabumi. Jadi lalu Bapak Nite di ditulah Tuhan. Jadi lalu dia ketemu sama orang hayang nanti untuk camruknya monyong, untuk monyong jedus, kalau jedus nggak gini vitamin. Itu dipastikan di alam dunia tidak ketemu. Tapi kita dipertemukan di alam arwah, berjejer, waktu berjejer ibu tuh udah kenal, oh ini A, ini B, ini Z, oh ini yang berdiri di podium itu namanya Hamadudi. Dulu pernah ketemu di alam arwah, cuma kita tidak tahu pada posisi waktu itu. Makanya pertemuan ini sebenarnya kalau kita runut dalam pembelajaran berikut sebenarnya tidak ujung-ujung. Kita semua telah dipertemukan di alam arwah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita dalam alam nyata dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melalui fase alam arwah, lalu manusia dititipkan ruhnya itu ke dalam jasad. Kapan dititipkannya? Di usia 4 bulan dalam janin seorang ibu. Dititipkan. Maka ayat istilah mungkin sama ya, bahwa sama Sukabumi istilah 4 bulanan. Bacain Yusuf, bacain surat Warok, Maryam, Waqiah. Ini mah tahfidz Quran kabal juz sekalian. Ya sampai hari ini kita semua. Karena ikhtiar kita agar mendapatkan turunan yang soleh dan soleh. Di posisi 4 bulan lalu Allah memerintahkan kepada malaikat, wahai malaikat, catatlah 3 perkara di orang itu. 1, kebaikannya. 2, rizkinya. 3, kematiannya. Menurut orang Bogornya dari karena jodoh pati bagja silakan. Orang Bogornya ditulis jodoh pati bagja silakan. Ditulis 3 perkara. 1, kebaikannya. Yang kedua ditulis tentang rizkinya. Yang ketiga ditulis tentang kematian. Itu baru 2 fase. Setelah ada di rahim ibu, maka manusia mengalami fase yang ketiga, keluar dari perut ibu, yaitu masuk ke alam dunia sekarang ini. Disinilah manusia terjadi goncangan-goncangan yang sangat dahsyat. Di saat ruh beserta jasad bersatu dan berada di muka bumi, maka ada kalanya manusia ruhnya bisa membimbing jasadnya, atau sebaliknya ruhnya dikendalikan oleh jasadnya. Sok ayat itu ayat ruh anu bebas kumaha wae kahayang aya jasad menjarakan anu sehingga ruh teu bisa naon-naon. Contoh hate mah hayang ingin manakib
mungkin bulan depan kira-kira gitu. Tangan ingin mengasih sesuatu, hati ingin mengasih sesuatu, tapi tangan janganlah, nggak jadi mengeluarkan infaknya. Malam hati mah ingin tahajud, tapi kata jasa udah jangan aja, tidur aja, besok juga ada kok maksudnya. Oh iya ya, tidur lagi. Itu adalah ruh yang dikendalikan oleh jasa. Pertanyaannya, kumaha carana urang sadaya ruhna supaya ulah terpenjara jasa. Hayang bebas ya urang sehingga jasa bergerak. Ruh kumaha ceuk ya, ceuk hayang salat berjamaah ini, ceuk hayang salat kok kaluarteuh, ceuk hayang rakaman geus, ceuk hayang pikir. Nah, itu. Jadi genah lu kaluaran teh. Jadi jasa nuturkeun kumaha carana supaya urang sadaya, gimana caranya kita semua agar ruh kita bisa mengendalikan jasad. Maka caranya ada 3. Dengan memakai latihan, dengan memakai metode, atau dengan cara memakai toriko. Apa yang harus kita latih? 1. Latih raga. 2. Latih nyawa. 3. Latih rasa. 3 ieu kudu dilatih supaya urang henteu dikendalikeun jasad. 1. Latih raga fisik. 2. Latih nyawa. 3. Latih rasa. Diistilahkan dalam ilmu mana ngalatih fisik make ilmu fikih, ngalatih nyawa make ilmu akidah atau tauhid, ngalatih rasa nganu ilmu tasawuf. Dengan 3 latihan ini, maka insya Allah ruh manusia akan terbebas dari tekanan jasadnya. Dengan apa kita melatihnya? Kalau dengan ilmu fikih, tentunya kita mayoritas di Indonesia bermadzhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Mayoritas di Indonesia, di Pulau Jawa atau di Asia, mazhabnya Imam Syafi'i. Kita mengambil mazhab fikihnya Imam Syafi'i. Akidahnya atau tauhidnya kita mengambil Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dengan memakai pedoman aqaid anu 50. Mungkin di kampung-kampung zaman dulu mah sebelum berjamaah maghrib, anak-anak mungkin ketika itu masih anak-anak atau bapak masih anak-anak, masih sering terdengar di telinga kita di masjid Bajir itu lantunan wujud idambako bukholafatul hawaisi kiamu binafsi wadahmiyat kurati roda ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayat sami'an basiran mutakaliman. Masih sering kalau dulu, kalau sekarang mah udah keren. Anaknya mainin game, ibunya mainin remote, bapaknya bingung. Sedangkan kalau ada pertandingan Persib lawan Persija, mana dia repot pemajikan, mana caranya pas pemajikan ngacai, kita repot nulis saja asup ke neraka, Mangkani film sarame-rame, mana ya remote tuh, udah bicarakan, aww ngelaki, di mana saya mah, entah nih kata orang main gini, berapa? Ya Allah,
itu jangan tadi ditulis sekali-kali. Oh, Haidar teh. Bapak antum. Bapak teh antum. Ya hanya pokok budak teh emang budak nak corona anjir, palingan siapa buat beli pakai batu. Ya Allah, ya Rabbi. Make tauhid Asy'ariyah Maturidiyah. Yang ketiga, mengolah rasa dengan ilmu tasawuf. Maka tasawuf yang kita ambil adalah dengan metode thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah, pondok pesantren Surya. Maka pada kesempatan pertemuan kali ini kita sama-sama bertahu karena kita mengambil thariqah qadiriyah wa naqsabandiyah, pondok pesantren Surya Raya, yang bermurid kita adalah Pangdasa Syekh Ahmad Shofibul Wafat ini. Maka pada kesempatan kali ini kita berkabar kurang nyaritakeun tentang silsilah qadiriyah dan naqsabandiyah. Syukur-syukur waktu nanti kalau tidak waktunya memadai sampai mana aja nanti kita memadai kita bisa berjumpa lagi. Karena apa? Dalam Rasul menjelaskan malaya abahu wa al-fitrah bahwa makruh. Barang siapa orang yang tidak mengetahui silsilah bapak dan kakek-kakeknya dalam thariqah atau sanad dalam thariqah, maka thariqahnya itu makruh, tidak diterima. Untuk itu kita bertawabu, percaya semua ikhwan di sini tahu, percaya semua ikhwan di sini hafal. Tapi kita dalam rangka bertabaru sabab urang mah dongkap lain keur arek pikiran, urang mah dongkap lain keur arek gagah-gagahan, urang mah dongkap lain arek ningalikeun ilmu kailmuan, tapi sadaya dongkap nuju nampi limpahan lorogeran barokah Syaikhul Qadir, barokah Syekh Ahmad Shofibul Wafat Rasul. Kita mulai dari silsilah qadiriyah. Kita berthariqah qadiriyah wa naqsabandiyah. Sengaja pilih salah, terkumpul menuju api jumeneng. Pemirsa almarhum Bapak Basot, Kiai di bagian Musti, Bapak Malikun, Bapak Muhammad Sulaiman. Sadaya itu api lain aku dengan cerita yang kira laku mengenal Suryalaya tahun 72. Jadi masihan hukumnya saya lagi terang buku silsilah ini, tapi selalu berwasiat jangan saya bisu namun dimana wae buka kasih bisa cerita di pembantu rumah tentang thariqah Suryalaya tabaruk lah baca ke silsilah itu udah ngalah mana yang menanti makan barokah. Nampak dengan ada maknanya Bapak Ibu ya, dari mana ada orang koyok nanti beran limpahan barokah. Sampai mana posisi silsilah para sahabat di dalam qadiriyah sampai para sahabat, dari naqsabandiyah sampai para sahabat. Mungkin Iwan tahu mungkin sekalian atau ada yang tidak tahu. Yang pertama dari qadiriyah. Kepada siapa qadiriyah? Dari malaikat Jibril kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu turun kepada Imam Ali karramallahu wajhah. Yang kita ketahui martabat keutamaan Imam Ali, yang Rasul saja memberikan keistimewaan kepada Imam Ali. Kata Rasul, wahai Ali, kamu itu dengan aku bimanjilati Harun wa Musa, bagaikan seperti Nabi Harun dengan Nabi Musa. Kalau seandainya ada Nabi setelah aku, pasti kau menjadi Nabi. Kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Ali karramallahu wajhah lebih terkenal di kalangan kita dengan istilah Babul Ilmi. Nabi dalam hadisnya
Nabi, aku kotanya ilmu. Imam Ali itu adalah pintunya ilmu. Dalam satu kesempatan di waktu Imam Ali didatangi Rohib. Rohib itu berbeda. Jadi Rohib itu orang. Ali, menurut yang dijelaskan oleh Muhammad bahwa anda itu adalah seorang pintunya ilmu. Lalu saya mau bertanya terhadap Anda, huruf naon anu sering diucapkan, dibaca, dipakai di Nahwu Hijayah 28? Kan itu pertanyaan Anda. Sahabat Imam Ali, huruf alif anu sering dipakai. Huruf alif kan sering dipakai. Huruf alif kan sering dipakai di bahasa ya, sampai mengenal orang pertama kan assalamualaikum alif lah. Dulu tidak ada huruf alif. Oh ya, jadi pendeta. Sekarang begini, saya mohon kepada Anda, bikinkan satu naskah khutbah yang sama sekali tidak pakai alif satu. Dalam tulisan kakek dan temakai alif ini aja. Coba kalau kita tahu Ustaz Kamal itu kayak madrasah tahu kan? Dia nyebut tanpa pakai alif. Temakai alif ini aja. Nyebut karena cekrohi pan mana jago, pan orang ilmu. Kira-kira ngetes uramanya. Oke. Sahabat Imam Ali, lamun saya bisa menyebut tanpa pakai alif, naon konsekuensinya? Anak aslam itu saya masuk Islam. Saya masuk Islam. Dengan seketika Imam Ali karramallahu wajhah membuat satu khutbah yang tanpa pakai alif, ya, 200 baris dengan 2740 huruf tanpa pakai alif. Jika profesor model pemahami perlu waktu atau perlu menulis khutbah tapi tanpa pakai alif, kan lain asal khutbah itu menyambungkan artinya kan, ya, harus nyambung kepada mana bisa dibayangkan itu pakai alif hiji aja. Itu bukti istimewanya Imam Ali karramallahu wajhah. Maka setelah selesai dibacakan khutbah oleh Imam Ali, maka pada saat itu Rohib, wahai Imam Ali, Anda menjadi saksinya kepada kami, maka sekarang saksikan oleh kamu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Itu Imam Ali. Sebenarnya banyak kisah-kisah tentang menjelaskan Imam Ali itu pintunya ini, tapi mungkin satu atau dua. Yang kedua, dalam sebuah kaya menjelaskan ketika Imam Ali karramallahu wajhah ditanya oleh seorang rohib juga, wahai Ali, saya mau bertanya kepada Anda, hitungan apa, bilangan apa, kalau dibagi nilainya terbagi koma-koma aja. Jadi kalau dibagi nilai, lamun 10 dibagi hiji dengan 10 begitu. Ya, hiji dibagikan ke 10. Iya mah, lamun dibagi teh nilai nanti terbagi koma-koma aja. Ini ke zaman pemilihan tukang ketua KPPS kalau dulu sini itu pakai komputer dulu, pakai manual dulu. Itu gitu berarti ya. Iya mah kita hitung anu kuntuna kalau koma-komaan aja. Mereka sudah 2,5, 3,4, 9,7. Kudu koma-komaan aja. Jika dalam ditanyakan kali matematika sekalipun tunggu waktu lagi. Kayak teman kudu waktu lah mikir masih gitu kadang-kadang mau ditanya juga orang. Tapi dengan sikap dari Imam Ali karramallahu wajhah menjawab, oke siap,
Apa konsekuensinya kalau saya bisa membuktikan? Ana aslam, aku masuk Islam. Karena gitu, saya bisa. Oke, siap. Cek Imam Ali, kieu we kalikeun panjeun. Nya. Kalikeun panjeun samimu dina kahirupan anjeun, kalikeun kana poe dina sabulan hirup anjeun, kalikeun kana 12 bulan dina satahun. Eta hasilna moal aya koma jadi itu caranya. Saminggu poe baraha? 7. Hari sabulan poe sabaraha? 30 kali 7 sabaraha? 210 kali 12 bulan sabaraha? 2520 aya koman hari takene ana aslamtu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang-orang dulu mati itu Pak, bahasa orang Bogoroper. Jadi lamun hewe taslim masuk Islam. Nya beda di kalangan urang kadang-kadang ketika butuh referensi, jelaskan referensi, jarang mutaslim ayah, jadi parahan mutaslim, kadang bulat ya kalangan izin, ngewek-ngewekan, atau ngejore-jore, itu masalah. Karena apa posisinya? Mungkin lalu kembali karena mempelimah awal, karena ruh terpenjara oleh jasad. Ya, mungkin baru ke Imam Ali. Dari Imam Ali silsilah qadariyah para sahabat turun kepada Imam Husain radhiyallahu anhu. Anaknya Imam Ali karamallahu wajhah. Dari Imam Husain turun kepada Imam Ali Zainal Abidin. Anaknya, karena Imam Husain mati terbunuh di Karbala. Kenapa Zainal Abidin anaknya tidak ikut terbunuh? Menurut referensi-referensi yang saya tahu, hiji waktu ketika mau berangkat ke Karbala, Imam Zainal Abidin terkena sakit yang sangat parah sehingga tidak bisa dibawa. Tapi ketika ada referensi yang lain, kenapa terbunuh? Sebab sudah disumputkan di boda gede kalau di Sukabumi di Bogornya supaya harus disebut boda gede, wadah pare pakai lihat lain di kamar boda gede kita nya lalu diambil si itu mau nih ayah ketika itu masuk ke boda gede ditojos namanya kapten Jumarno gitu ya boda gede memang setelah ayah istilah boda gede kecuali di kampung-kampungnya ayah kena boda gede dengan tidak boda gede saingan terbunuh di Karbala. Maka nasab Durian Rasul dia bermula ya Koriko di Imam Ali Zainal Abidin di seorang cucu baginda Imam Ali karamallahu wajhah. Pemikiran kitab-kitab hikayat menjelaskan tentang salah satu akhlak yang luar biasa di Zainal Abidin, di Imam Zainal Abidin, akhlak yang paling luar biasa, lebih dikenal, lebih terkenal di kalangan ulama sufi atau lain sufi. Anjeuna gabung sifat mikanya kajalma nu mika mewah. Upami dinetang mewah ulah mewah kudunya kudu asih kanu mika mewah ka anjeun. Imam Ali Zainal Abidin harus sifat eta. Boga sifat teh nyaan kajalma anu benci ka anjeunna. Ini akhlak guru kita yang sangat menaklah meniru akhlak cucu Rasul yang jadi akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dihina, dicaci, para sahabat, bunuh jengeng, beda jeung urang ya dihina, paling kaya, dipuji, bojo ya, mama, berapa
orang itu jangan dipuji itu keluarga cara dicaci itu ini macam-macam yang diantara dan bersifat bahkan hiji waktu pernah terjadi untuk Allah subhanahu wa ta'ala apa malu nah hikayat ketiga hiji waktu anjeunna berangkat ka hiji pasar di pasar pepeakan dicaci jika kamu pasar Bogor ya bahasa Bogor, goblok lu, tolong lu, bajingan gitu bener. Bahasa Bogor gitu bener, bahasa Bogor dicerca habis-habisan. Zainal Abidin, tapi santos dicerca beak-beakan, walau nanti dengan singkat lugas. Imam Ali Zainal Abidin kita jawab. Anu dipikannya hukuman teh emang loba. Tapi nucan dipikanya hukumannya eta lebih loba. Jadi yang berbeda warna loba panganyaho ngan anu can dipikanya lebih gimana jalan gitu? Sekitar kali jalan anu dipikanya hukumannya loba pisan. Tapi nucan dipikanya lebih akhirnya sorry mau ngajarin tadi padokan ini ada uang 1.000 dinar silahkan bawa pergi sudah beri mah dari surah sedih anjir langsung hari kene saya meyakini bahwa anjir adalah cucu baginda Kanjeng Rasul saksikan anak aslam saya beriman dengan satu akhlak yang ditunjukkan tentang berapa anggota buktikan ya sinabla tidak kasih siap cepat akhlaknya ya Allah ya Rabbi orang bisa tertunduk mengikuti ajaran Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Imam Ali Zainal Abidin lalu turun ke Syekh Ahmad Baqir. Syekh Ahmad Baqir radhiyallahu anhu. Syekh Ahmad Baqir itu terkenal kalau kita lagi ngaji tafsir guru selalu menjelaskan ketika menjelaskan tentang kisah Hujair ya, ketika menerangkan tentang kisah Hujair ini salah satu kejeniusan Imam Ali Zainal Abidin. Kebetulan setiap hari Kamis kita mengikuti pengajian tafsir di Kawakan Cicu Raden Aman Muhammad Cicu dari Bapak Mama Kiai Haji Hasan Basri yang terkenal mungkin dalam hikayatnya Dina Jeroka apa ayat laut dua ketika berdebat dengan seorang asgur. Salah satu kecerdikannya ketika Imam Ali Zainal ketika Syekh Ahmad Baqir ditanya oleh seorang sama agamanya Nasrani nanya kira pertanyaan Nasrani nyoba ayah jalma lahir nate sama terus mau nage sama pasti para kiai kalau ngaji tafsir lebih paham dengan saya lahirna sama tapi kemana umurna ya sama mati nage sama tapi lahirna sama matina sama ari nu hiji umurna 50 tahun ari nu hiji umurna 150 tahun tapi pamikir ke bapak ibu itu lahirna sarua mautna sarua nganu hiji umurna 50 tahun anu hiji umurna 150 tapi pamikir kira-kira pamikir ayeuna apa murah ada pertanyaan itu pentingnya orang-orang pentingnya orang-orang ditanya itu nolak cakek kan nanya mau sama kadang-kadang kita borong juga kan lahirna sarua mautna sarua ari umurna nu hiji 50 ai nu hiji 150 sampai lamun nanya ka ibu maneh teh ieu ngajak geus serius apa teh kita bakal jawabannya sanajan surat itu bersejarah apapun yang pendidikan tinggi nah sabab kuatan langsung dekat dari waktu lahir
kejeniusannya si Ahmad Bakir langsung menjawab, eta mah gampang, eta mah kisah Uzair. Nabi Uzair sampai hari ujarnya Nabi sampai lima sampai Nabi jangan Uzair. Iya Uzair teh hiji waktu kan lahir kemarin ya di usia anjeunna 25 tahun berangkat ke daerah ya. Berangkat ke daerah di hiji daerah hiji kampung ningali kayak kampung ternyata penduduk kampung sadayana ibu pupus wafat sadayana di teu aya hiji pun hidup terus timbul dina dirina cenah kumaha nya Gusti Allah ge mudah-mudahan beneran ngabangkitkeun jelema ieu maraot salumur maot kadehana maka harita keneh Nabi Uzair bahwa diwafatkeun menang sabaraha menang 100 tahun. Setelah 100 tahun Nabi Uzair dihidupkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan posisi seperti usia 25 tahun. Adina umurna 125 tahun. Di 25 tahun kahareul menjalani kehidupan. Adina mamareun jadi umurna 126 27 terus aya Nabi Uzair mah 25 26 27 begitu lebih kalau umur 50 tahun terus adina umur 150 tahun bareng dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mentak Iwan tong bingung mikiran muslim percaya Allah itu maha kuasa 100 tahun Nabi Uzair diwafatkan dihidupkan dari Allah itu ketika mikir coba bagaimana lagi pas lagi Allah jadi semuanya jangan dari musik gitu. Hati-hati kita selalu ikhwah. Ya mungkin bisa jadi amalan kalau udah selalu ikhwah. Tapi kok ya orang pesantren sejarah ya. Mesti orang sahabat saya berobat dan itu dengan kejeniusannya si Ahmad Bakir radhiyallahu anhu. Dilatihnya pakai kode ibu di sini kan apa dia ada semua orang sok kalau kayak itu sih itu enggak itu katanya tapi itu yang waktu di sini ya Bu rehat saja Bu kakak kasih Ahmad Bakir di jalur kodernya terus isi Ahmad Bakir kasih usulna ka Imam Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq lebih terkenal di kalangan ulama-ulama imamul mujtahid upami tentang ngawas tentang madhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hambaliyah maka melebar kepada madhab misalnya tadi kira langkung madhab ayat 10 terkenal munggu dianu hampir di mayoritas dunia opanya Syafi'iyah, Malikiyah, Hanafiyah, Hambaliyah. Dari Imam Ja'far As-Shadiq salah satu anu selalu menghikayatkan salahnya pernah saya lawarkan hiji hadis anu ngareun langsung di kaki abdi saha di nama abdi karena si Ahmad Bakir moal sama-sama si Ahmad Bakir ngaluarkeun hiji hadis anu langsung ngareun di ramalan Zainal Abidin moal sama-sama Zainal Abidin mengucapkan hiji hadis anu ngareun langsung menjatuh ramana Sayyidina Husain mual Sayyidina Husain kalau hadis anu ngareun langsung di Imam Ali dari ramana mual Imam Ali ngaluarkeun satu keterangan anu sadayana kaluar dina lisan baginda Rasulullah maka mual anu kaluar di kanjeng Rasul anu wahyu di malaikat Jibril mual aya kaluar di malaikat Jibril anu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala maka lebih terkenal di kalangan ulama tentang fatwa atau hadis yang menjelaskan sholat ba'diyah isya dengan posisi berduduk. Jadi apa disikir orang-orang sholat sunatnya pada iwan di sini apa? Saya sering apa kita lakukan dilarangkan untuk bertadarus. Jantan guru masjid Imam Syekh Ja'far As-Shadiq. Ya, Syekh Ja'far As-Shadiq. Ya, Imam Ja'far As-Shadiq. Terus suatu ketika
Imam Ja'far Shadiq kaguran mama kumahanya ari nu disebutkeun riak teh naon sih ari ngaran riak teh maka keluar salah satu kutipan keterangan angka indahna ada ul a'mali li adlina syirkun wa tarkuha li adlina riyakun. Wahai muridku, ketika Anda melakukan pekerjaan perbuatan amal apapun karena arah-arah manusia, maka itu syirik. Tapi kalaupun Anda meninggalkan pekerjaan, meninggalkan amalia karena takut dengan keriaan, mudah-mudahan lain kaya berangkat mana kita sieun katanya ku bakur bisir ya kecewa, maka itu posisinya riak. Jadi tinggalkan amal karena manusia riak, migawe amal karena manusia syirik. Ari tinggalkan karena sieun manusia ini eta teh riak. Ditaros Imam Sufyan Tsauri ku Imam Ja'far Shadiq, atuh mama abdi teh kedah kumaha supaya amal abdi teu kaasup syirik, supaya amal abdi teu kaasup riya. Maka dengan taktis Imam Sufyan Tsauri ngajawab, ilahi anta maksudi walidaka matlubi. Jawaban Syekh Sufyan Tsauri kepada Imam Ja'far Tsauri. Oke, tak bersyukur kurang saya dipertemukan dengan surya raya yang selalu kita dibina, dididik untuk melakukan amalia dengan dasar ilahi anta sudi walido kama budi akhini mahabbataka wa ma'rifat. Kalau misalnya tidak ada ilah itu dari situ mungkin salah satu. Dari Syekh Ja'far Shadiq silsilah qadiriyah kepada Imam Musa Kadi. Silakan dibuka karena ulama mungkin lebih mengetahui daripada saya. Imam Musa Kadi di usia masih kecil, di usia 5 tahun dia berguru ke seorang ulama besar, Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Di usia 5 tahun dia berguru langsung ke Imam Abu Hanifah. Lalu ketika di usia 5 tahun ditanya oleh Imam Abu Hanifah tentang a'malul ibad, pekerjaan amalia manusia. Mungkin kurang ada budak usia 5 tahun mah paling ditanyakan ke guru gini, anak malam sebelum tidur cuci tangan dulu tidak? Cuci. Ingat pelajaran ibu yang kemarin? Ingat. Cobi kalau ada 5 itu pasti 5 tahun itu. Tapi seorang Musa Kazim ditanya oleh Abu Hanifah bagaimana tentang pekerjaan manusia, ngajawabnya dengan taktis. Sawah tahun kali 5 tahun, bayangkan 5 tahun ya. Karena manusia punya kebebasan dengan gawean naon wae. Sabab manusia ku Allah diberi filter, hiji akal, 2 hati, 3 nafsu. Moal aya udah 5 tahun ngomong gitu. Udah dikoreksi bisa ngomong gitu ya. Usia 5 tahun bisa ngajawab gitu. Di usia 5 tahun ngajawab gitu. Kayak kamu hari kerjaan guruna. Karena manusia diberi kebebasan oleh Allah. Kamu laksanakan amalnya kalau sabab di manusia diberi filter dulu. Hiji akal, 2 kolbu, nukat dulu nafsu. Kunaon ieu kolbu di posisi di tengah supaya ieu kolbu ngabentengan akal, ngabentengan nafsu. Ketika akal dibentengan ku kolbu, maka keluar kecap kurang bogor jelema hade mah leuwih halus tinimbang malaikat cek bogor. Ya, ketika nafsu dipilteran ku kolbu, keluar cek bahasa orang Sukabumi. Ketika ia nafsu teka filter ku kolbu, maka keluar bahasa Sukabumi.
Bandung edan pinjaman juri sama berang suka bumi ya akhirnya laksananya karena kita dipilteran kupol maka kita bersyukur dipertemukan dengan guru bersih mengasih filter akal selalu dikendalikan dengan nafsu selalu dikendalikan dengan alhamdulillah Syekh Musa Kadim. Terus Syekh Musa Kadim lungsur ke Imam Ali Ar-Ridho. Imam Ali Ar-Ridho ya, seorang ulama besar di kalangan tasawuf. Imam Ali Ar-Ridho ketika semasa kecil anjina pernah berangkat ke kota Makkah Al-Mukarramah. Di kota Makkah Al-Mukarramah patepang sareng hiji ulama besar di kalangan tasawuf nami nate Syekh Mahmud. Apa? Cek Syekh Mahmud, hai kasep anjeun engke di kubur nate bakal percis berdampingan dengan kuburan kaula. Saur Syekh Mahmud. Nah, kita saya mungkin bakal dikubur teh deket di kaula mana teh di masa juga ada di gitu terus ngomong kaget ya barangkali nya barangkali di masa kecil oh gitu kalau sama rumah ada kendala ada budak letik ieu ai seiring berjalannya waktu dewasa maka Syekh Mahmud kuwi di Mekah Iran nya dugi kapupusna di kota Iran gitu ge Imam Ali Ridho perlahan tapi pasti nganjak dewasa nganjak dakwah nyebarkan agama pembelajaran tasawuf dikembangkan banjena dugi ka kota Iran maka pupus di kota Iran dikuburkan caket Syekh Mahmud ditaros ya tentang sabab pupusna matina sabab matina Imam Ali Ridho kunaon sababna Imam Ali Ridho teh wafatna maka aya istilah di kalangan ulama anu dipegang ku Imam Mahmud salah satuna ilmu falak mungkin di sini mah kamu terkenal sama pagentongan nya tentang ilmu falak ya sakurun sareng sahabat upami di Sukabumi mama Hasan Sadili Ciberem ya mama Hasan Sadili Ciberem jago kabubur nya kadang karasan abdi ngadoan HST di Kiai Haji Anjur Samsudin menuju alir ya ketika menuju dewasa di mana tengah mantu mama Hasan Sadili Ciberem terkenal di kepala pemimpin jamnya kan namanya kerajaan itu sana yang lima jadi lawan jamnya rasanya jadi lagi itu pas rapat jadi kita nggak pakai gitu kan dibuktikan kayak pesantrennya tapi kita ya kata mama saat itu di Sukabumi masa tadi waktu itu mama dengan para pakai teman upami sama riwayatnya guru ngariwayatkan sahur tahun kita sih lamun angkat-angkatan terus aya barang bakal apa barang anu hijau kapan daun sedekah balukan kita dibawa ke dalam dari sekolah balukan ditinggali kasantri teh eta balukan murah kan isukan misalnya jam 10:15 menit pas hati mah salat panasaran lamun ka guru nya wah cuk mama eta balukan murah jam 10:15 menit berapa lagi berapa nonton balukan gitu kalau sampai saya santri sekali kan kayak gitu nya ayo berapa aja santri balukan jam 8 berangkat yo yang berangkat masih ayo santri kan bawa rokok berangkat bawa kopi nungguan ternyata pas jam 10:15 menit eta barang bakal pati di pesantren nyaos kita mate Sulawun Nairen
Rojab. Mungkin di kalangan universitas mah biasanya lebih awasnya LPRS biasanya atau ayat terkenal dari ilmu falak dia cerita tentang menjelaskan tentang sabar kematian Imam Ali Ridho. Iya, pada ilmu falak ini ayat mungkin di mana tahu di mana kita saya pakai dalam sana ayat tingkat awal, ayat tingkat sani, ayat tingkat salis ibtidah mutawasit intihar kita bahasa itu di awal bahasana abjadun alif sabaraha wa sabaraha ini sabaraha sabaraha kayak gitu lah ya apa ya nukan dua ayat ini bisa jadi kisah tingkatan nukan dua mulai ayat pemecahan pemetaan nukan tiga yang disebut yaju main langsung kepala jadi tidinya cukup dibuatkan skema kaifa amr ridho ma'al mahmud eta tulisan eta jadi itu cek bahasa kaifa amr ridho ma'al mahmud kumaha urusan hubungan anak antara Ali Ridho jeung Imam Mahmud itu cek berapa hari ini yang ditulis teh pikir bahwa bakal dikuburkeun ngarejeun jeung Imam Mahmud hasilnya itu hasilnya yang itu teh ieu benih hanya warnanya ieu oke lamun wafat bakal dikubur jeung saha jeung Imam Mahmud pada kuburan mungkin ketika diceritakeun ka santri nan awal mustahil Imam Mahmud dikira ieu di Arab Saudi di Mekah jauh banget mah kan itu tanpa bisa berpikir ya santri-santri lawan ayo keluar baca Iqra tadi dia berangkat ke Irak namun juga para dasar mau berjuang di jalan Allah li'iqla'i kalimatillah akhirnya timbul kebencian kedengkian maka keluar yaqtuluhu bi'inabil masmum Imam Ali Ridho terbunuh dengan dihidangkan buah anggur yang diracun. Bunga berjuang sama teh orang mau teh yang tadi digulung banyak itunya. Padahal mau berjuang ada berjuang menegakkan nyiarkeun syiar thariqah qadiriyah pada sabaya pondok pesantren Surya layak mati urang terhormat insyaallah. Ya dalam ya ini ya Imam Ali Ridho. Imam Ali Ridho dongkak kami adalah Imam Ma'ruf Al-Karhi. Kita tawassul seperti apa? Imam Ma'ruf Al-Karhi. Upama meninggal di nama anak Tuhan Imam Ma'ruf Al-Karhi itu ibu sinar ramana agamana Nasrani, sanes agama Islam. Imam Ma'ruf Al-Karhi ibu sinar ramana beragama Nasrani, sanes beragama Islam. Akhirnya dialih dari semenjak kecil karena ada bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya diletik teu pernah ngilu jeung bapak jeung indungna jangan diajarkan yuk berangkat ya pemilu terus kita gitu aya alasan jalan alasan udah ketika mereka kira-kira mau bahasa Arab Bogor mau muncul kemarin ayo kasih bagian dia ke umi orang beribadah umi asap kena main kaleci main kaleci lalu kira-kira setiap waktu ritual rasa tiba bisa hidup jangan menjadi induk di bawah juga karena terjaga seperti Imam seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Quran meninggal di kitab Al-Sunnah tentang menjelaskan tentang tafsir sholawat al-Barzanji Syekh Nawawi al-Barzanji karena kitab Maulud namina kitab Al-Sunnah ya kitab Maulud Assalamu alaikum Zainal Anbiya Sabana. Ya, itu kita dapat sempat. Di sini dijelaskan bahwa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dari semenjak kecil pernah ngalakukan perkara nu bertentangan jeung aturan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika usia ibu dikandung, ibunya selalu kado kapan ilham. Itu berapa? Jaga iya budak anjing. Lamun tamu kene keluar jaga mun arek ritual nuturkeun cara peraturan ulah jaga ulah sampai lebih karena eta tempat ritual naon sababna ieu budak bakal
gambar hikayatna kita jelaskan tentang perkara ini radhiyallahu anhu gitu. Ya Allah ya Rabbnya keistimewaan maka di hari ya Imam Ali itu berburu ya berburu kasana berburu ajeuna ngagaluhan guru nanti ya karena Imam Ali Tobat sehingga ketika Imam Ali Tobat dibunuh maka ajeuna ampaskan badan kudu kitu ya kudu kitu bangsa ketika orang keluar di tempat mereka mana mereka gara guru ramah ulang kan gara guru ya ulang kan gara guru kudu siapa gara guru bahasa ahli pejuang mah ngabela guru mah kudu siap ae ngabela guru mah ya yuk Imam Al-Kahiyatan ya Ali dipina dijalankan karena aturan agama Allah maka banyak orang yang benci kayak Imam Ali maka hijau dipekung ada dibunuh maka dengan lantang mencoba maju apa dipakai tak pakai orang merah itu dia cek Imam Al-Kahiyatan sahawain yang harapan Ali terus saya langkah itu mayat saya. Oh kira-kira bahasa orang itu benar bahasa orang itu. Ya karena mungkin barang anjing karena anjing keistimewaan akhirnya terjadi pertemuan saya Imam Ali itu Allah Quran waktu saya. Jadi dia kalau Imam Al-Kahiyatan. Rupanya ini musuh itu. Ya sisi apa dia? Ya ada banyak ulah menteri yang sekali dia jangan pilih para manusia atau para hewan. Pilih ambil menteri, maksudnya kami ini ulah ini tidak berpikirnya. Tapi berapa? Sebenarnya tidak harus kami pilih menteri. Isi biasa. Di Imam Al-Kahiyatan, ya sebab Abdullah ngajar sebenarnya jangan salah silsilah kita upami secara ditetek langsung mah Imam Ali kan pakai terus secara itu memiliki banyak sebutnya paninya mau orang supaya lebih ngajarkan yusyaruhan ma'aman ahabba jelema teh bakal digiring dihijikeun jeung jalma nu dipika cinta maka timbul rasa cinta teh dengan naon kita lebih mengetahui mendalami tentang bagaimana sepak terjang barang teman jika orang terpercaya tidak kurang cahaya ya Allah ya kuning ulama jangan salah luar biasa istimewa di antara itu namanya unsur Imam Syekh Sri As-Sakti Imam Sri As-Sakti upami nuju ngaos minhajul abidin ngaos atau ngaos ya minarana sarau selalu ayat kisah menjelaskan tentang sesi sakti ibu bapak pernah ngalaksanakan ngaos istighfar selama 30 tahun. Jadi selama 30 tahun istighfar kunaon make istighfar istighfaran pernah mengucapkan alhamdulillah ya kan udah dipotongnya beli kadang-kadang itu sebalik mati jadi timbul fitnah mati di batu tulis istighfar cenah istighfar alhamdulillah wah edan di situ sampai ada setengah ini nanti di sini sampai ya Imam Sri Sakti ngaos istighfar 30 tahun karena ucapan alhamdulillah riwayatnya bahwa Sri Sakti itu saudara kaya gaduh ruko di pasar teh pasar anyar teh bagi jamu teh pasar Ciawas teh kada pasar terjadi kaburuan eta pasar kebakaran pasar teh kebakaran begitu pasar kebakaran anu di pasar lupa kabumina Imam Hasan awal ka Imam Syafi'i saya dongkap mama pasar kaburuan ditaros ku saya ari mama alhamdulillah nu mama untuk kaburuan cek Imam Syafi'i Sakti alhamdulillah kurang masalah gimana beres ucapkan alhamdulillah bahwa toko nasalah rasanya nomor bahasa orang make kudu
kurang bunga di saat batur susah. Mantap fakir miskin mah lain kahada yang nasorangan tapi es neuling kadari. Mentakan ulah ngeunah dewek hanteu. Jadi cek bahasa kasar Bapak atau cek bahasa lembut binatang mah cek ya Imam Syafi'i. Aku anak ieu mah urang boga sifat ngeunah dewek hanteu. Maka anjeunna 30 tahun istighfaran ngaoskeun alhamdulillah syukur pasal kado salah teh lamun dipandangan jelema biasa teu salah bener ya alhamdulillah atuh manganya nanggung di bangsa kumaha teh jeruk teh jadi alhamdulillah dengan bangsa itu apa bapak teh tapi di ranah orang-orang anu spiritual tinggi deus ka Gustina teu sakitu ge langsung ka tugang karmosan ngeunah dewek handeup bina. Ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, ya istimewa silsilah. Tapi saya Imam Syafi'i ya lungsur kasaha lungsur ka kaponakan teh Imam Abdul Qasim Junaidi Al-Baghdadi 200 tahun anjeunna jumeneng meme lahir Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirah nya danten Abdul Qasim Junaidi Al-Baghdadi Syekh Abdul Qadir meme jadi 200 tahun satajan Syekh Abdul Qadir lahir ayana Imam Abdul Qasim Junaidi Al-Baghdadi hiji waktu anjeunna nuju ngajar di halaqah ajar santrina. Ketika menuju ngajar santri eta Imam Abdul Qasim Al-Baghdadi tiba-tiba di pajunan anakna di pajunan para santrina ucap ieu tincak puluh kurang terakhir incak puluh saur Imam Abdul Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi pan santri teh bingung ada bukan jadi kurang itu sebenarnya YouTube-nya TikTok anak-anak udah saya itu udah ya kalau seorang ker ngawur ker mematang santri ujung pincak puluh ditanya santri mama hari mama itu kenapa pakai gitu sahur eta Abdul Qasim Junaidi Al-Baghdadi kasep santri mama bahwa ike bakal aya di kota Al-Jailan hiji murang kali apa cida istimewa ku istimewa sabab pundakna pernah didampal ku Kangjeng Rasul sareng eta dampal sukuna bakal lincah kana pundakna sakawere bieu datang ka mama tah mama hayang dipinjak pundakna mama hayang dipinjak pundakna si Abdul Qasim Junaidi kurang ada ya kami dina kitab sanesna ieu teh siwa ieu teh kang Imam Torikoba talqin zikir ketika Syekh Syahbauddin ditaros ku para ulama-ulama kumaha pandangan anjeun tentang perkataan Syekh Abdul Qadir bahwa dampal sukuna bakal lincah kana pundak sakabeh waliullah dijawab ku Syekh Syahbauddin bal ala ainil basir aku bukan saja diinjak pundak tapi aku diinjak hati. Gila itu menurut Imam Syekh Syahbauddin anak sahabat kami bukan injak ini saja tapi langsung bangun ke sini. Cik kurang jadi terlalu mata kurang kita masih jadi jauh tanah. Langit itu jauh tanah kalangit you ikut saja dengan sanad silsilah yang jelas agar kita menyambung jadi antara Imam Abdul Qasim Junaidi Al-Baghdadi ya salah satu malaikat mungkin di kalangan orang luar biasanya aneh ya teman-teman maka capatnya yang mana itu orang ke hati ke bawah itu anak itu bahasa-bahasa aneh itu kadang-kadangnya ke hati bahasa-bahasa sebenarnya bukan ya di kalangan aulia terus aneh orang harus diyakini setiap hari itu ada muka luar calon nabi disebut irhas
Setiap khariqul adat keluar di Nabi disebutnya mukjizat. Keluar di para aulia disebut karomah. Mungkin di zaman orang tua dulu berani loba lain walinya, bahkan lain kiai, lain ajengan minum loba kolot-kolot kurang ya. Anu boga keistimewaan zaman mereka. Ieu mah punten, mun aya mah aya bahasa jongkol. Kapung bahasa apa? Mun akid apa bahasa? Cara apa aja di panggung rumahannya kira-kira jaraknya kita 200 meter di hanap menjadi lulur. Mun keur ngobrol teh kieu cara lain si Bojali ngagoro anjir aya naonnya aja. Sia-sia jalan jalan cenah arun itu aya ka bangla aja gitu. Eta kalau baru aya di urang. Ya, eta teh bahasa urang piyokol we urang. Piyokol bahasa urang. Kita itu kita ini yang balik teh bahwa eta kan almarhum Pak Sahabat dari kan. Suhud bilang pulang gitu. Padahal mah budak pun bukan laut bibi ya. Karena dia kan dia ya aya laut yo gitu kira-kira. Ini yang balik teh kurang sanak gitu. Ieu juga aja bisa doang gitu. Kita kalau baheula ya. Eta teh khariqul adat aya di lamun bahan di Bogor ge sering gitu. Bahwa lama gini orang yang di Joko aya lagi gitu kene anu masih kene di orang-orang lama lamun ngakoran salah kita teh balik-balik 7 bulan di corona kita seeng. Bapana balik. Bapana. Seeng kenapa coba seeng aja. Itu kamu itu posisinya. Ya, masuk pakai alat nih, pakai alat itu kamu pernah hiji kaca atau dua basko, alat dari itu. Jadi ngakorannya kita kaca sama basko. Bapana jangan balik ke dari ya, eta teh kan kalau eta teh aneh. Naon sababna? Hiji can aya teknologi. Dua karena hasil anjeunna sanojo 50 dibere widana di puasaan nya di pasar eta teh ieu mah nya nyari baskeun akibat abdi akan kene 40 tahun sampai aja itu meninggal ka belakang teh kada kurang eta gitu. Pun akibat justru sampai 100 tahun macam mana kau teh teu kaca. Maka pengasaan amat alamanuh pengasaan ya untuk benar sama sering Cikarang kan itu nyari satu kan Manakil Profesor Manakil nyari satu itu Profesor Manakil eta socana itu ya Allah ya Rabbi socana ya Allah ya Rabbi sebut-sebut kabur gitu ya sebut-sebut kabur kan itu sepan saja di bayangan bahasa dia kuling ngomong panon teh ada di bulan ayeuna dia diantara dia di Imam si Sakti ras lunsur ka Sayyid Abi Qasim Junaidi al-Baghdadi mungkin ya di Imam si Sakti Imam Abi Qasim Junaidi al-Baghdadi lunsur ka Syekh Abu Bakar Bilqi Sibli ya Imam ya ras jadi kajangan ya sebab upami ngano kelas unsur Abu Fadil Abdul Wahid Atamimi anu kadar alhamdulillah fadil syariah salifut thariqah wa kifal thariqah ya jadi antara ulama anu asidah masyhurna kelas unsur ka Imam Abu Farad At-Turtusi anjeunna ngaran kitab Hadiyatul Ahya lil Amwat tanya kita menjelaskan tentang referensi depan sholat sunat birrul walidain. Jadi atas, ya. Terus dirinya unsur ke Abu Hasan bin Musa Al-Bisi unsur ke Syekh Abu Sa'id Al-Marjuwi. Ya. Syekh Abu Sa'id Al-Marjuwi unsur namanya Syekh Abdul Qadir Jailani Qadasallah Siro. Mungkin namanya kajiannya tadi ya namanya kajian lagi kalau nyaritakan Syekh Abdul Qadir Jailani kurang supaya laku awas lebih mahabbah nikah cinta kurang jelaskan tentang sejarah-sejarah manakib Madinah demi keistimewaan kaburan sadaya masih sedang menerangkan nanti kodanya jika kan Pangsa Syahmas Syahul Bapak Tajur Amin Kaca Kasalanian jika ke Syahmas Syahul Bapak Tajur Amin percantum sadaya nanti dan terus gaduh buku kotak kotaman gaduh sangat terus ayat bina apa ngandung bina kabaru salil diselip-selipkan di tentang apa-apa cak sepak kerja atau terus binawan kesehatan
itu siapa kurang lebih cinta karena silsilah kurang saya sehingga kurang saya cinta toy pokok dia untuk sampai sudah pangan keluar leok ya jejek ajek pengku amalkan aman